Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan tetap semangat belajar di rumah. Hari ini materi baru kita adalah menyusun teks deskripsi. Kompetensi dasar yang ingin kita capai hari ini adalah 3.2 dan 4.2, yaitu menelaah struktur dan unsur kebahasaan teks deskripsi tentang suatu objek budaya, peristiwa alam, sosial di sekitar siswa yang didengar dan dibaca. Kemudian KD 4.2 menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang suatu objek budaya, peristiwa alam, sosial di sekitar siswa secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu menulis teks deskripsi tentang suatu objek, yaitu objek budaya, peristiwa alam, sosial di sekitar siswa secara tertulis dengan memperhatikan struktur kebahasaan baik secara lisan maupun tulis. Baiklah, saya akan menjelaskan langkah-langkah menyusun teks deskripsi. Yang pertama, memilih topik. Kedua, mengadakan pengamatan. Tiga, mengumpulkan data. Empat, menyusun kerangka. Kemudian yang kelima adalah mengembangkan kerangka menjadi sebuah teks deskripsi yang padu dan logis. Selanjutnya saya akan mengulas tentang memilih topik yang dideskripsikan. Topik yang dideskripsikan meliputi deskripsi tentang benda mati dan deskripsi tentang benda hidup. Misalnya deskripsi tentang benda mati mendeskripsikan sekolah, tempat wisata, dan lain-lain, atau mendeskripsikan benda kesayangan atau barang kesayangan. Deskripsi tentang benda hidup misalnya mendeskripsikan tokoh idola atau mendeskripsikan hewan kesayangan. Langkah kedua dalam menyusun teks deskripsi adalah mengadakan pengamatan terhadap objek yang hendak dideskripsikan. Pengamatan di sini meliputi mengamati ciri-ciri fisik objek, apa yang kita lihat dari objek secara fisiknya, kemudian mengamati sifat yang melekat pada objek, dan memberikan kesan terhadap objek pengamatan. Kesan ini bisa berupa perasaan kita atau tanggapan kita terhadap objek yang kita amati. Langkah berikutnya adalah mengumpulkan data tentang objek yang dideskripsikan. Mengumpulkan data di sini dapat diperoleh dengan mengamati objek secara langsung atau kita juga bisa mencari informasi dari berbagai sumber tanpa harus mengamati objek secara langsung. Langkah menyusun teks deskripsi yang berikutnya adalah membuat kerangka teks, yaitu dengan cara membuat terlebih dahulu struktur teks deskripsi seperti identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan. Kemudian kita bisa menentukan kalimat utama pada setiap bagian tersebut. Misalnya, paragraf pertama mengulas tentang identitas objek yang dideskripsikan, letak atau lokasi objek, dan sebagainya. Kemudian, deskripsi bagian atau paragraf kedua mengulas tentang penggambaran bagian-bagian objek secara rinci dan tanggapan penulis. Kemudian yang berikutnya simpulan atau penutup atau paragraf 3, ringkasan berisi tentang ringkasan dari paragraf ke-1 dan kedua, disertai juga mungkin dengan penegasan. Berikut ini saya memberikan contoh menyusun teks deskripsi. Objek yang saya deskripsikan adalah ibu saya dengan topiknya Ibu Pahlawan Keluarga. Pada bagian identifikasi, saya menyebutkan identitas dari ibu saya, yaitu berupa nama dan usianya. Contohnya seperti ini, ibuku bernama Nini Setiawati, beliau berusia 61 tahun. Pada usianya yang sudah lebih dari setengah abad, beliau tetap giat bekerja. Selain menjadi ibu rumah tangga, ibu juga giat dalam berdagang. Ibu memiliki toko kecil namun memiliki ciri khas, yaitu menjual kopi bubuk murni yang diproduksi sendiri di rumah. Contoh berikutnya adalah deskripsi bagian dari topik yang sudah saya ulas di depan tadi. Seperti ini, setiap pagi ibu bangun lebih awal daripada anggota keluarga yang lain. Kalimat pertama sengaja saya beri cetak tebal, itu merupakan kalimat utama. Jadi di kalimat selanjutnya adalah kalimat penjelas yang menjelaskan kalimat utama, yaitu ibu bangun lebih awal daripada anggota keluarga lain. Apa saja yang dilakukan?
Misalnya, selepas sholat subuh, melakukan kegiatan memasak, kemudian menyiapkan bekal untuk ayah, dan berikutnya membuka toko, dan seterusnya. Deskripsi bagian ini bisa juga dilengkapi dengan tanggapan kita terhadap sosok ibu. Bagian terakhir adalah simpulan atau penutup teks deskripsi. Saya akan berikan contoh simpulan pada teks deskripsi yang sudah saya tulis, yaitu seperti ini. Tak berlebihan jika aku menyebut ibuku sebagai pahlawan keluarga. Ibuku memang selalu menjadi penolong bagi anak-anaknya. Ibu sampai sekarang tetap peduli terhadap anak-anaknya, meskipun kami berempat sudah memiliki keluarga masing-masing. Ibu selalu menjadi sosok panutanku. Beliau tidak pernah mengeluh membesarkan kami berempat. Berkat perjuangan beliaulah, aku bisa mengenyam pendidikan yang tinggi. Pada bagian simpulan atau penutup, tampak di situ ringkasan dari paragraf sebelumnya, yaitu pada kalimat pertama, tak berlebihan jika aku menyebut ibuku sebagai pahlawan keluarga. Kemudian pada bagian terakhir ada juga penegasan yang ditandai dengan adanya kata lah. Beliaulah. Setelah menyimak materi dengan baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada kalian untuk berkarya. Saya yakin kalian pasti memiliki bakat terpendam untuk menulis sebuah karya yang hebat. Lakukan langkah-langkah berikut ini, yaitu menyusun teks deskripsi sesuai langkah-langkah yang sudah saya sebutkan di awal, kemudian memilih topik sesuai keinginan kalian, dan membuat teks deskripsi dengan berpedoman pada struktur teks deskripsi dan unsur kebahasaan teks deskripsi yang sudah pernah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Selamat berkarya! Kalian pasti bisa dan tetap semangat belajar di rumah. Assalamualaikum, terima kasih.